Terus Sudah mulai. Sudah. Selamat siang, Mbak. Dengan siapa? Oh, Mbak Jessica. Sebelumnya perkenalkan, saya akan juga Ahmad dan Bandu bisa senyaman Mbaknya Ahmad atau Al. Sebelumnya Mbak Jessica ini kesibukannya apa? kalau saat ini sih saya sedang berkuliah Berkuliah. di Surabaya. Oh iya. Semester berapa? Sekarang semester 4. Oh, semester 4. Kalau boleh tahu jurusannya di Jurusan informatika. Itu sekali. Sebenarnya saya ingin boleh sedikit tahu bagaimana sih keadaan di kuliahnya Mbak saat ini? sejauh ini sih lumayan, tapi banyak hal yang tidak terselesaikan dengan baik, jadi banyak juga susah untuk Oh, seperti itu ya. Ya, nanti kita akan sama menyelesaikan permasalahan Mbak nantinya ya. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbak sudah pernah melakukan konseling di tempat ini atau di tempat lain? belum pernah sih Pak, dan waktu di sekolah juga pernah ikut kayak konseling di sekolah itu kasih kegiatan, dan di luar itu juga, jadi ini baru pertama kali. Oh iya, tidak apa-apa. Karena Mbak Jessica belum tahu konseling ya, jadi saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya konseling merupakan kegiatan oleh dua orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini biasanya terdiri dari dua orang atau bisa lebih, tergantung teknisnya konseling apa. Konseling ini bertujuan untuk membantu klien menyelesaikan masalah itu. Nanti siapa yang menyelesaikan masalah? Ya, klien itu sendiri. Kita sebagai konselor hanya membantu. Terus saya jadi ngerti tentang konseling karena sebelumnya belum pernah. Ya. Nah, untuk di konseling ini kita ada beberapa asas yang harus dipenuhi nih. Nah, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi nanti ketika Mbak Jessica mau menceritakan apapun, tidak perlu takut karena ini sifatnya rahasia. Jadi saya tidak akan membocorkan ke siapapun. Begitu pula Mbak Jessica tidak akan membocorkan apapun dari kita. Itu ya. Berarti kalau misalnya nanti saya sharing akan ceritakan ini buat Iya, aman sekali. Selanjutnya ada juga nih asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Jessica tidak perlu menutupi hal-hal yang sifatnya privasi, karena kita mengulik permasalahan itu memang harus secara tuntas. Nah, maka di sini saya harap Mbak Jessica terbuka untuk menceritakan semua permasalahan. Seperti itu ya. tapi mungkin nanti ada sedikit buku yang Pak Sonen kan baru kita sendiri Ya. dan juga sebelum-sebelumnya itu juga emang jarang sharing informasi. Nanti kita pelan-pelan aja. Nah, selanjutnya nih ada lagi nih asas kesukarelaan. Nah, di sini kita harus pada saling membantu nih. Nanti kita perlu ada pertanyaan atau bagaimana, nanti saya pada membantu. Begitupun saya ketika ada pertanyaan dari Jessica juga pada sini nggak ada keterpaksaan ya, Jessica. Ini atas dirinya sendiri deh. Ya. Karena memang dari teman-teman bilangnya itu konseling itu bisa berdampak dengan pikiran yang Seperti sekali. Dan selanjutnya di sini kita akan kontrak dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Dan di sini kita kurang lebih akan melaksanakan konseling selama 30 menit, bisa lebih juga. Nanti ketika sudah 30 menit mungkin akan kita lanjut di sesi berikutnya. Ini kita masuk sesi pertama. Oke, sebelumnya apakah Mbak sudah siap? sudah siap. Oke,
Jajah boleh sedikit menceritakan permasalahannya. Ya, jadi saya kan sekarang semester 4 ya, Pak, dan jurusan bisa dibilang agak susah. Nah, banyak tugas dan kayak banyak hal yang harus dikerjakan. Contohnya kayak minggu kemarin itu susun laporan gitu. Nah, juga kayak tugas-tugas dari kementerian lainnya dan kayak itu. Nah, itu banyak tugas itu buat saya kayak pusing, dan sebenarnya saya dari SMA itu juga nggak terlalu mendalami bagian informatika, jadi nggak terlalu mengerti banyak hal gitu di informatika, tapi masuk jadi banyak hal yang saya sebenarnya masih kurang mengerti. Jadi ketika ada tugas itu dan saya rasa itu susah, saya milih nggak ngerjain aja daripada takutnya nanti malah salah dan gagal. Saya merasa kayak terlalu lagi. Selain rasa itu ada lagi nggak Bang, yang dirasa waktu kesulitan? Sebenarnya selain rasa takut gagal itu juga saya merasa kayak beberapa kali juga merasa kayak nanti sepertinya bisa, masih ada waktu untuk bisa, jadi kan saya juga Oke, baik. Kalau begitu, di sini kita akan mencoba konseling dengan pendekatan naratif. Apa sih itu? Nah, konseling naratif ini memiliki pandangan bahwasanya permasalahan itu bukan bagian dari diri kita. Jadi permasalahan ini ada dua unsur yang berbeda, aku dan masalah. Jadi berbicara bukan dari diri masing-masing klien atau orang. Nah, tentunya di sini kita akan menggunakan teknik yang menulis dengan penulisan. Nah, di sini akan memudahkan kita untuk menceritakan. Biasanya kan kalau memang ibu sulit menceritakan, bisa lebih enak dengan tulisan. Bisa dilakukan, Pak. Oke, baik. Tentunya tadi kan Mbak Jessica merasa sulit gagal ya, tapi gagal untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, mungkin di sini Mbak Jessica coba memisahkan antara takut gagal itu dengan diri Mbak Jessica. Kira-kira bagaimana kalau kita memberi nama takut gagal itu? Kira-kira dari Mbak Jessica apa nama itu? Iya. tadi saya takut gagal dan juga jadi mungkin kalau ada bisa dibilang ada sosok itu mungkin sama kemudian. Sang penunda waktu namanya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya ingin Mbak Jessica menuliskan gimana sih sang penunda waktu ini bekerja dalam diri Mbak Jessica. Misalnya ketika mengerjakan tugas, terus apa yang dia bisikan, terus apa perasaan Mbak Jessica pada saat itu. Ya, tuliskan. Coba.
Coba boleh saya baca. Oke, baik. Kira-kira dari yang Mbak tulis di situ, kira-kira sepenuhnya menggambarkan diri Mbak atau tidak? Kalau boleh. Sebenarnya kalau misalkan lagi ini si samping dari gas ini bukan menggambarkan diri saya sebenarnya. Hanya berarti ya. Bagus sekali. Mbak Jessica sudah mengambil langkah. Mbak Jessica sudah tahu bahwasanya sang penunda ini bukan diri Mbak Jessica. Jadi Mbak Jessica harusnya sudah bisa menarik kesimpulan bahwasanya perkataan sang penunda tugas ini tidak seharusnya Mbak ikuti seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa nih yang rencana Mbak Jessica lakukan untuk melawan sang penunda tugas? Kira-kira pada saat itu Mbak Jessica pernah nggak mengalami ketika sang penunda tugas datang ini, Mbak Jessica pernah menyelesaikan? Baru-baru ini Pernah? ya, Gimana? baru-baru itu seperti yang saya bilang tadi kan ada tugasnya itu dosen saya dan saya sudah bertanya kalau bagus soalnya tinggal saya yang belum selesai gitu. Jadi dosen saya coba tenang dulu. Saya masih diskusi dari waktu itu saya benar-benar duduk sendiri di tempat ada gangguan. Kemudian juga waktu itu saya mandikan handphone saya dengan notifikasinya, jadi nggak ada yang mengganggu. Terus saya baca tugas saya dan mulai kurang itu memang bisa saya kerjakan dalam waktu yang bisa dibilang cukup cepat karena saya benar-benar fokus jadi akhirnya saya bisa mengumpulkan tugas walaupun dibandingkan dengan teman-teman lainnya emang terlambat, tapi setidaknya saya bisa mengumpulkan tugas. Bagus sekali. Oke, mungkin dari keberhasilan itu apa sih yang Mbak rasakan pada saat itu ketika sudah menyelesaikan tugas? Ada rasa sedikit bangga sih Pak untuk diri sendiri, soalnya kan keseringan udah tugas. Nah, pada saat itu bisa ngerjain benar-benar fokus dan juga bisa ngumpulin langsung ke dosennya, itu ada sedikit rasa bangga untuk diri sendiri. Oke, mungkin Mbak Jessica bisa menuliskan pengalamannya tadi di situ. Saya tulis berarti hal yang sama. Ya, oke, boleh saya lihat? Oke, bagus sekali. Dari sini cukup bagus ya Pak ya. Ini akan membawa Mbak Jessica mungkin paham lagi bagaimana cara. Coba saya ingin lagi Mbak Jessica menuliskan narasi ini. Mbak Jessica sebagai pahlawan, jadi yang mengalahkan sang penunda tugas. Bagaimana kira-kira Mbak Jessica menyusun narasinya? Berarti saya buat kayak
tokoh lain gitu sebagai Ya, tokoh lain ini ya Mbak Jessica untuk mengalahkan sang. Sudah? Oke, kita dulu ya. Oke, bagus sekali nih narasinya. Kira-kira Mbak Jessica ketika menulis itu perasaannya gimana kalau membaca ulang? sebenarnya kalau dibaca ulang itu ada perasaan ini kayak bukan diri saya sendiri gitu ya Pak, karena terbiasa menulis tadi jadi kadang merasa lebih cocok di samping dan tugas. Tapi kalau dibaca-baca dan diingat-ingat lagi, kan saya di sini buatnya Jessica seperti toko. Nah itu saya malah bisa kayak sedikit mempercayai itu bisa saya lakukan dan ini dari sini bisa sendiri. Perasaannya gimana? Lebih percaya diri atau bagaimana nih setelah menulis narasi seperti ini? Pastinya lebih percaya diri ya Pak. Jadi ada keinginan untuk kayak seterusnya bisa melakukan hal-hal seperti si kapten box itu. Bagus sekali memang di sini Mbak Jessica sudah bagus dalam menyusun narasinya. Nanti Mbak Jessica kan sudah tahu pola-polanya, mengetahui maksudnya sang penunda tugas ini bukan dari diri Mbak Jessica, jadi bisa dilawan. Oke, selanjutnya kita bagaimana kalau merencanakan sebelum ditutup nih, bagaimana kalau kita merencanakan tindak lanjut. Nah di sini bagaimana kalau nanti Mbak Jessica setiap minggunya menulis narasi atau jurnal mingguan. Berarti kayak diary gitu. Nah seperti halnya jadi nanti cuma lebih runtut, lebih tertata lagi, dibuat seminggu sekali, misalnya di hari Minggu malam itu enggak Jessica menulis ulang apa kegiatan yang terjadi pada Mbak Jessica, terus di situ apa yang Mbak Jessica lakukan, terus bagaimana hasilnya. Itu bagaimana? Kalau ini bisa sih Pak, biasanya saya aktivitasnya lebih banyak ya. Jadi mungkin saya bisa menulis seperti yang bilang tadi, sore atau malam. Nasional bisa ya. Oke, baik, bagus sekali karena nanti dijadwalkan aja Mbak Jessica menulis, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau gitu kita atur jadwalnya aja ya. Bagaimana kalau kita atur? Kalau saya jadwalnya itu bisa di hari Senin sama Jumat. Untuk jamnya sendiri jam 10 siang atau ya pagi menuju siang itu sama jam 2 siang. Kira-kira Mbak Jessica prefer yang mana? Di hari Sabtu itu ya jam 2 siang, karena kebetulan saya udah selesai kerjanya dari jam 12, jadi mungkin sampai jam 2 siang bisa. Bagus sekali. Oke, sebelumnya saya ingin mengapresiasi nih kepada Mbak Jessica besar-besarnya kontribusinya, karena Mbak Jessica sudah berani menceritakan, padahal tidak setiap orang itu bisa menceritakan permasalahannya pada orang lain dengan mudah. Mbak Jessica sudah menceritakan sehingga kita bisa
sehingga kita bisa sama-sama maju. Oke, di sini sekiranya